Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi akidah akhlak yang berjudul Ayo Menjauhi Perilaku Tercela. Ayo kita memahami perilaku tercela. Yang pertama yaitu licik. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licik. Orang licik itu ia akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai meskipun salah dan sangat merugikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang licik. Yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia jika melihat orang lain menderita. Yang kedua, berpikir untuk mencelakai orang lain. Orang yang licik mempunyai rencana negatif untuk menghalangi agar orang lain mengalami kegagalan. Yang ketiga, menghalalkan segala cara. Mereka senang sekali menggunakan jalan tercepat untuk mencapai keinginannya, sehingga tentu saja mereka menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan buruk seperti menipu, berbohong, mengelabui, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang selanjutnya, mendekat jika membutuhkan. Orang yang licik akan mendekat jika membutuhkan dan akan menjauh jika tidak membutuhkan. Bahkan yang terparah, mereka bisa saja menceritakan segala keburukan dan menfitnah Anda di hadapan orang-orang. Yang selanjutnya, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Orang yang licik akan selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Apa sih sebab-sebab orang bisa berbuat licik? Di antaranya adalah karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun. Orang yang licik biasanya hidupnya malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga dan usaha. Yang mereka tempuh hanya dengan menipu dan memperdaya orang lain. Orang berbuat licik biasanya berawal dari kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Perbuatan licik ini bisa kita atasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut, memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya, dan hendaknya menjauhi teman dan sahabat yang suka melakukan perbuatan tersebut. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tamak. Tamak adalah sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Orang yang tamak selalu mengharapkan pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit atau bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. Ada yang tahu nggak sih ciri-ciri orang yang tamak itu seperti apa? Yang pertama, dia terlalu mencintai harta yang dimilikinya. Yang kedua, mengharapkan pemberian orang lain. Yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia, serakah dalam mengumpulkan harta, selalu memikirkan kemewahan dunia, dan terlalu hemat dalam membelanjakan hartanya. Yang menyebabkan orang-orang mempunyai sifat tamak yaitu tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. Bagaimana cara kita menghindari sifat tamak? Salah satunya yaitu kita harus rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal,
usaha maksimal untuk menggapai cita-cita, harus yakin dan apapun hasil yang kita dapatkan adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Selanjutnya kita masuki materi zalim. Menurut ajaran Islam, aniaya atau yang biasa disebut dengan zalim adalah melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ciri-ciri orang yang berperilaku zalim: suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, berpaling dari perintah-perintah Allah, dan melanggar hukum-hukum Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kezaliman itu ada 3 macam, yaitu zalim kepada Allah atau syirik, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Apa penyebab orang zalim? Biasanya orang yang berlaku zalim itu disebabkan karena lemahnya iman, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu, dan terlalu mencintai dunia. Bagaimana cara kita menghindari perbuatan zalim? Apabila melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah. Nah, sekarang kita sudah masuki pembahasan yang terakhir, yaitu diskriminasi. Diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Apakah ada nilai negatif akibat dari diskriminasi? Tentu saja ada. Yang pertama, menimbulkan sifat sombong, dapat memunculkan sifat apatisme atau masa bodoh, membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain, dan menghalangi tegaknya keadilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita semua dapat terhindar dari perilaku tercela, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.